Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya menggunakan 4 switch dan 16 klien serta 80 VLAN. Nah, pertama kita konfigurasi dulu untuk di switch yang pertama. Jadi pertama kita masukkan VLAN dan kita beri nama agar memudahkan saat konfigurasi. Dengan memasukkan hostname switch, VLAN 10, nama TI atau TRKJ bisa. Kita ulangi untuk VLAN yang kedua yaitu VLAN 20 dengan nama TRKJ. Nah, jika sudah, kita tambahkan lagi VLAN yang ketiga, lalu VLAN yang keempat agar bisa tersambung. Kita exit, lalu kita masuk ke interface. Masukkan ethernetnya 02 sampai 10. Lalu kita masuk ke switch port mode akses. Nah, switch port mode akses ini agar port 2 sampai 10 bisa tersambung ke VLAN 10. Kemudian ulangi untuk VLAN untuk interface LAN-nya kita ulangi lagi, kita bedakan menjadi 0/11 sampai 20. Nah, bila sudah kita exit. Lalu masuk lagi ke interface. Pas Ethernet 0/1. Lalu switch port mode terang. Nah, mode terang ini berfungsi agar bisa diakses. Lalu kita exit. Kita ulangi lagi. Nah, sekarang kita masuk ke switch yang kedua. Untuk switch yang kedua, cara konfigurasinya kurang lebih sama dengan switch yang pertama. Pertama kita enable, kita konfigurasi terminal, terus kita masukkan lagi hostname-nya, kita buat namanya. Ini ada 2 VLAN yaitu VLAN agroindustri dan VLAN TPT. Jadi kita masukkan namanya, terus kita masukkan juga VLAN-nya. Nah, apabila namanya sudah, kita exit. Kemudian seperti tadi juga kita masukkan interface range untuk menyambungkan. Masukkan 01 sampai 10 switch port mode akses. Ini untuk mengakses tadi port 1 sampai port 10 agar bisa diakses. Kita masukkan lagi VLAN selanjutnya. Jadi kurang lebih untuk caranya itu antara switch 1 dan switch lainnya itu sama aja. Jadi kita cukup mengulangi jalan yang sebelumnya. Nah, kemudian kita masuk ke switch yang ketiga. Jadi untuk switch yang ketiga dan keempat, jalannya akan saya percepat untuk menghemat waktu. Jadi bisa ditonton saja karena caranya kurang lebih sama dengan switch-switch sebelumnya. Jadi silahkan disaksikan. Nah, masuk switch yang keempat. Jalannya juga kurang lebih sama dengan switch sebelumnya. Jadi untuk konfigurasinya di sini juga saya percepat.
Nah, apabila sudah, sekarang kita mengkonfigurasi untuk di routernya. Kita masuk ke CLI, terus kita pilih no, lalu enable, lalu kita konfigur terminal. Kemudian kita beri nama dulu untuk routernya. Di sini saya memberi nama router Polytala. Kemudian kita masuk interface gigabit 0/0/0. Lalu kita masukkan no shutdown. Nah, no shutdown di sini agar interface yang dikonfigurasi bisa aktif. Jadi kita melakukan no shutdownnya 2 kali. 2 kali di sini agar switch yang di kanan dan kiri itu dapat terhubung. Kemudian kita masukkan lagi interface gigabit 0/0.1.10. Nah, 10 di sini berarti untuk VLAN 10. Kemudian encapsulation .10 lalu masukkan IP address-nya. Nah, di sini IP address-nya saya menggunakan 192.168.1.1.255.255 atau bisa juga /24. Nah, jika sudah, kita masukkan juga untuk yang VLAN selanjutnya, yaitu yang 20 dan seterusnya. Jika IP address-nya sudah, kita exit. Kemudian kita masuk ke IP DHCP pool. Kita beri nama TRKJ. Masuk default router 192.168.1.1. Lalu kita masukkan networknya. Kita buat juga IP DHCP pool untuk yang VLAN yang kedua, yaitu TI. Kita masukkan juga networknya untuk yang VLAN TI. Berikut juga untuk seterusnya untuk VLAN-VLAN yang lain. Jika sudah, kita exit, lalu kita aktifkan IP-nya dengan IP DHCP exclude address. Kita masukkan semua IP yang kita masukkan. Nah, jika sudah, lalu kita masuk lagi ke interface gigabit Ethernet. Lalu kita masukkan 0/0/0.50 untuk VLAN yang 50 ke atas. Lalu kita ulang lagi ke encapsulation.1Q50. Terus kita kasih IP address-nya juga. Jika sudah, kita masukkan interface gigabit Ethernet untuk yang VLAN 60. Beserta dengan encapsulation-nya kita ganti ke 60. IP address-nya juga kita masukkan. Nah, kita ulangi sampai ke VLAN yang terakhir, yaitu VLAN 80. Jika sudah selesai, kita exit. Lalu kita masuk ke IP DHCP pool. Untuk yang VLAN
50 ke atas. Di sini kita juga memberikan networknya. Apabila sudah, kita ulang sampai ke VLAN yang ke-80 atau VLAN yang terakhir. Nah, jika sudah, kita exit lalu kita masuk ke IP DHCP excluded address. Kita masukkan semua IP address dari VLAN 50 sampai VLAN 80. Nah, apabila sudah, kita masuk ke setiap PC lalu kita masuk ke desktop lalu kita ubah yang tadinya statik, kita ubah ke DHCP. Apabila semua sudah diubah, sekarang kita akan coba untuk saling kirimkan pesan. Nah, apabila di awal itu valid, kita pancing dulu, kita ulang, kita pancing sampai pesannya terkirim. Masih valid, terus dicoba. Biasanya di awal-awal emang seperti itu. Sekarang kita coba lagi. Dan nah, alhamdulillah sukses. Mungkin itu saja tutorial yang dapat saya buat. Salah hilapnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.